Hai semuanya, gimana kabar kalian? Ada yang masih rebahan? Kalau ada, sini, gak bosan-bosan gua dongeng ini dengan alur cerita film yang seru banget. Kali ini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul The Proximity yang dirilis pada tahun 2020. Menceritakan seorang insinyur komputer bernama Isaac yang memiliki gangguan psikologis akibat trauma masa kecil. Ketika ia sedang melakukan perjalanan ke daerah perbukitan, Isaac melihat sebuah piring terbang yang diikuti dengan jatuhnya meteor. Berita, media, dan pemerintah mempertanyakannya dan Isaac menyadari tanda-tanda misterius kehidupan alien sepanjang sejarah, membuktikan bahwa alien itu benar ada. Bagaimana kelanjutan kisah Isaac dalam pembuktian keberadaan alien? Yuk tonton sampai habis ya. Sebelum kita lanjut ke alurnya, silahkan klik tombol subscribe dulu dong, biar genap 1000 nih guys. Oke, makasih. Film diawali di sebuah tempat pada tahun 1979 di mana ada sekelompok orang penebang pohon yang udah selesai mengambil batang pohonnya untuk dikirim ke kota mereka. Di tengah perjalanan bersama mobil temannya, di depan pria bernama Carol melihat sesuatu yang mengejutkan, yaitu mobil temannya tiba-tiba terangkat sama sesuatu. Beberapa saat kemudian, mobil temannya terjatuh di depan mobilnya yang membuat dia semakin terkejut. Setelah melihat temannya masih baik-baik saja, terkejutnya berlanjut ketika ternyata ada pesawat alien di atasnya. Jadi dia pun langsung kabur. Namun di tengah kaburnya, dia pun terkena sinar dari pesawat itu yang membuat dia terhisap ke atas dan melayang. Dia menjadi kaku, nggak bisa berbuat apa-apa selain terus-terusan melayang, dan dia pun terhisap masuk ke dalam pesawat alien. Beralih ke waktu sekarang di mana ada seorang cowok insinyur komputer bernama Isaac yang bekerja di sebuah kantor milik NASA. Bersama dengan temannya, mereka berdua lagi bermain kirim-kiriman file audio ke satelit planet-planet dan masing-masing harus menemukannya menggunakan satelit milik NASA. Suatu hari Isaac menemukan sebuah sinyal aneh yang bukan dari temannya dan itu berasal dari negara Kanada. Tapi mereka nggak terlalu memikirkannya, menganggap lucu kalau itu sinyal dari alien. Namun sinyal itu pada akhirnya membuat penasaran Isaac dan mendownload sinyal dari Kanada itu. Dan setelah dibuka, pengirim sinyalnya ternyata nggak diketahui. Di samping itu, Isaac juga melakukan pekerjaannya dan tekun menjalaninya. Tapi pada akhirnya dia menjadi mumet, jadi dia disarankan neneknya untuk healing dengan jalan-jalan sambil membawa kameranya untuk ngevlog. Neneknya bilang kalau udah ada penelitian yang menunjukkan kalau ngevlog itu punya manfaat praktis untuk healing, dan itu cara-cara lain untuk mencurahkan perasaan pribadinya. Dimulailah vlognya Isaac di kamar mandi dengan berpesan ke ibu, ayah, dan saudaranya. Namun dia menjadi sedikit sedih ketika teringat ayahnya yang sudah meninggal. Jadi dia berpesan kalau dia berharap ada sesuatu yang bisa buat dia masuk ke multiverse di mana dia bisa bertemu ayahnya yang masih hidup. Setelah itu Isaac pun melakukan healingnya dengan mendaki gunung, melewati lembah, dan ngevlog. Ketika udah sampai di puncak, di saat dia lagi asik ngevlog, tiba-tiba dia melihat sesuatu seperti meteor yang meluncur ke arah kotanya. Dan ini juga diketahui sama banyak orang. Meteor itu mendekati pegunungan dan akhirnya terjadilah tabrakan. Militer pun langsung menuju ke lokasi tabrakan. Dan karena nggak mau berurusan sama militer, Isaac pun bersembunyi dari mereka. Dia kemudian pergi mendekati lokasi tabrakan itu dan melihat sesuatu yang berputar-putar terus-menerus, yang ternyata adalah pesawat alien. Dia lalu merekamnya, tapi tiba-tiba pesawatnya langsung hilang dan enggak lama setelah itu dia pun ketemu sama satu alien yang udah ada di belakangnya. Gak mau menyia-nyiakan kesempatan, dia pun cepat-cepat merekamnya dan beberapa saat kemudian si alien pergi darinya. Isaac cepat-cepat kabur setelah itu, tapi dia nggak menyadari kalau ternyata dia udah diincar sama pesawat si alien dan dia pun terhisap masuk ke dalam. Sementara itu, para media mulai memberitakan kejadian meteor itu, tapi mereka nggak menyadari kalau itu adalah pesawat alien. Di tempat kerjanya Isaac, dia terlihat nggak ada di sana, dan teman-temannya juga belum melihatnya seharian. 3 hari pun berlalu setelah kejadian itu, di mana Isaac tiba-tiba terbangun di tempat yang berbeda.
Merasa kalau dia udah bermimpi, dia lalu mengecek kameranya yang masih utuh. Dan ketika melihat hasil rekamannya, ternyata video alien yang dia rekam adalah benaran. Begitu juga ketika dia terhisap dan videonya langsung gak menampilkan apa-apa. Alhasil, dia pun menjadi gak percaya sebelum merasakan sesuatu di lengannya. Berpikir kalau para alien melakukan sesuatu pada lengannya. Setibanya di rumah, dia masih penasaran sama lengannya yang membuat dia menjadi terdiam sambil melihat ke TV. Tapi gak lama, setelah itu TV-nya langsung hilang yang membuat dia menjadi heran. Jadi dia coba mendekatinya dan ternyata TV-nya memang beneran hilang. Dengan sebuah gelombang transparan di sekelilingnya, dia pun menyadari kalau untuk menghilangkan atau memunculkan sesuatu lagi, dia perlu memikirkannya secara keras. Oleh karena itu, dia mencobanya dan berhasil memunculkan TV-nya lagi. Merasa belum percaya, dia kemudian mau coba untuk menghilangkan kameranya dan berhasil. Lalu dia memunculkannya lagi dan berhasil juga. Akhirnya dia merasa kalau ada terjadi sesuatu yang menakjubkan yang dilakukan sama alien. Jadi dia memutuskan untuk memeriksanya ke dokter. Si dokter bilang kalau lengannya tampak mengalami patah tulang lurus sempurna setipis rambut. Sedangkan kalau patah tulang yang pada umumnya terjadi, tulangnya ada mengalami retakan. Mengetahui ini, Isaac mengaku nggak pernah mengalami patah lengan sebelumnya. Yang diduga si dokter kalau lengannya terpotong dengan sempurna. Bahkan nggak ada tanda-tanda bekas luka apapun. Balik di tempat kerjanya Isaac memutuskan untuk menunjukkan kemampuannya ke temannya dengan sebuah gelas yang akan dia hilangkan. Beberapa saat kemudian gelasnya berhasil dia hilangkan yang membuat dia menjadi bangga. Tapi temannya malah bertanya, "Ada apa?" Yang dibalas Isaac kalau gelasnya hilang. Ternyata temannya masih bisa melihat dan memegang gelasnya. Memberitahu kalau gelasnya nggak hilang. Menandakan kalau sesuatu yang hilang itu cuma terjadi dalam pandangan Isaac aja. Kemudian Isaac menunjukkan rekaman videonya ke si teman dan menjadi nggak percaya kalau temannya merekam sosok alien. Jadi dia bertanya ke Isaac, kemana aja selama beberapa hari terakhir? Isaac menjawab kalau dia ada mendaki gunung melewati lembah yang udah diketahui si teman kalau itu di hari Sabtu yang Isaac lakukan. Temannya memberitahu kalau sekarang adalah hari Rabu dan Isaac udah pergi dari kantor selama seminggu. Menyadari kalau temannya nggak percaya dan menjadi nggak fokus bekerja, Isaac pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan berencana untuk memposting videonya ke situs streaming video dengan judul "Saya Diculik Alien". Akhirnya setelah memposting videonya, mulai ditonton sama banyak orang dan view videonya perlahan-lahan naik terus-menerus. Video ini kemudian menarik perhatian seorang presenter berita di stasiun TV dan mau mengajak Isaac untuk diwawancara secara live di studionya. Gak cuma dari stasiun TV itu, dia juga mendapat banyak tawaran untuk wawancara di berbagai media yang membuat dia menjadi galau. Menduga kalau videonya udah viral, dia pun mengecek video di situs streamingnya dan ternyata beneran udah viral dengan view 800.000 lebih sekarang. Dia lalu mengecek komentar-komentar netizen yang dibilang ada yang percaya, ada juga yang gak percaya. Setibanya di stasiun TV, mulailah si presenter menanyakan kepada Isaac tentang apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Dengan gerak-gerik si presenter yang udah gak percaya duluan sama dia. Waktu itu, ketika terlihat pesawat alien itu, Isaac mengaku tubuhnya langsung terguncang, merasa seperti ditabrak mobil. Dia juga nggak bisa menggerakkan tubuhnya, lalu mulai pingsan. Setelah itu dan hal berikutnya yang dia ingat adalah dia terbangun di lokasi yang berbeda. Kemudian si presenter bertanya ke Isaac, apakah mungkin dia membuat video ini dengan komputer. Dengan penuh keyakinan dia menjawab kalau kejadian itu benar-benar dia alami sendiri. Dan si presenter pun langsung sudahi wawancaranya, merasa nggak percaya sama kisahnya Isaac. Setelah itu dan seterusnya, para media dan para podcaster mulai membicarakan videonya Isaac dan rata-rata responnya pada nggak percaya. Bahkan seorang visual effect yang biasa menangani film-film Hollywood menganggap kalau itu CGI atau animasi hasil buatannya sendiri dan itu jelek katanya.
Karena ini, Isaac pun mencari artikel tentang tanda-tanda seseorang yang udah diculik sama alien di internet. Dan di kolom komentar ada sebuah artikel ada seseorang yang mengaku mendapatkan tanda-tanda penculikan itu. Jadi Isaac mengirimkan pesan ke orang itu untuk ketemuan di sebuah kafe. Setibanya di kafe dan lagi menunggu, pikiran Isaac terus terganggu dengan pernyataan kalau alien itu benar ada, yang membuat dia berhalusinasi dengan banyak alat-alat makan yang pada berterbangan. Gak lama setelah itu datang seseorang yang ditunggu Isaac, bernama Sarah, dan mereka mulai membicarakan tentang alien. Isaac merasa sangat yakin kalau alien itu benaran ada dengan menunjukkan artikel-artikel dan foto-foto untuk membuktikannya, menduga kalau mereka udah ada sejak dulu. Kemudian Sarah memberitahu tentang kasus penculikan di tahun 1979 di Alaska, di mana ada seseorang pria bernama Carol yang mengaku pernah diculik sama alien, dan setelah itu dia hilang entah kemana. Setibanya di rumah dan lagi memeriksa pria itu di internet, Isaac pun menyadari kalau makin banyak orang yang gak percaya sama video aliennya. Jadi dia memutuskan untuk menyebarluaskan video itu ke pihak-pihak yang mengurusi hal yang berkaitan dengan alien dalam bentuk kaset. Di saat kaset-kasetnya tercecer, ketika mau mengirim ke layanan pos, dia bertemu sama seseorang pria bernama Kate yang membantunya dan dia mengaku tahu siapa Isaac. Kate memberitahu kalau dia ada menulis blog di websitenya sendiri dan mau membantu Isaac untuk menyampaikan ceritanya di luar sana dengan mengasih kartu namanya. Mengetahui kalau masih banyak orang yang gak percaya sama videonya, Isaac pun memutuskan untuk mengunjungi tempatnya Kate dan tiba di kantornya. Setibanya di kantor, pertama-tama Kate mau mengetesnya dengan menggunakan sebuah perangkat pendeteksi kebohongan, dan kalau lulus dari tes itu, dia dan tim akan menerbitkan artikel tentang penemuan aliennya. Setelah menjalani tesnya, Kate izin keluar dari ruangannya. Dan gak lama setelah itu datang dua orang berjas hitam yang mau menangkap Isaac. Dia pun tentu saja melawan, dan setelah sempat berhasil kabur dari mereka, Isaac pun ditembak dengan laser hingga pingsan. Dia kemudian dibawa ke suatu tempat bernama 51, di mana tempat ini sangat rahasia, sebuah tempat untuk menyelidiki sesuatu yang berhubungan tentang alien-alien. Dia dibawa sama kedua robot seperti manusia, dan sampai di sebuah ruangan serba putih di mana dia diwawancarai sama seorang agen bernama Graves. Mereka beralasan menahannya karena dia memiliki informasi yang mungkin berharga bagi masa depan masyarakat negara mereka dan memintanya untuk tetap patuh. Isaac disuruh fokus sama beberapa benda yang dimunculkan timnya Graves untuk menyelidiki apakah dia mempunyai kemampuan super setelah bersama dengan alien selama beberapa hari, dan ternyata nggak menunjukkan apapun. Setelah tes itu, Graves bertanya ke dia apakah mengenal Carl yang berada di suatu tempat di Kanada. Namun Isaac menjadi nggak fokus ketika melihat kalau ternyata Sarah diculik juga. Jadi Isaac pun berusaha melawan, merasa panik akan diapa-apain sama timnya Graves. Lalu karena itu, Graves menyuruh para robot untuk mengawasinya. Tepat setelah para robot Isaac masuk, pun berhasil melepas ikatannya dan memukul para robot dengan tiang besi. Isaac kemudian cepat-cepat kabur dari tempatnya dan berhasil melepaskan Sarah di ruangan lainnya. Sebelum lanjut kabur dari tempat ini, di sebuah pintu keluar darurat yang terkunci, Isaac pun menggunakan kemampuan supernya untuk membuka pintunya, dan berhasil dia lakukan. Setelah berlari-lari, terus akhirnya mereka berhasil keluar dari tempat itu, di mana mereka melihat ada gerobak yang bertuliskan negara Costa Rica, menandakan kalau mereka berdua berada di negara itu sekarang. Graves tentu saja nggak akan membiarkan mereka berdua kabur begitu saja, dan karena mereka berdua udah ditanam alat pelacak di lengan sebelumnya, tim Graves bisa melacak dan mengejarnya kemanapun mereka pergi. Dia curiga kalau mereka berdua akan ke Kanada untuk menemui Carl. Jadi dengan itu tim bisa menemukan tempat rahasianya Carl. Sesampainya di sebuah kafe, Isaac bertanya kepada kakak penjual apakah ada internet. Si kakak menjawab untuk pergi ke sebuah kafe lainnya dan meminta bantuan ke seorang pria dengan laptop.
Bergegaslah mereka menuju ke kafe lainnya itu dan bertemu sama pria itu bernama Z yang lagi asik sama laptopnya. Belum lama mereka berbicara, datang para robot dengan motornya yang udah sampai di kafe. Oleh karena itu, mereka bertiga segera kabur dari para robot. Z ternyata mengetahui kalau robot itu adalah polisi dan timnya Grave merupakan bagian dari program penelitian luar angkasa internasional bertujuan untuk meneliti hal-hal rahasia semacam alien. Dia menambahkan kalau tim Grave bertempat tinggal di fasilitas bawah tanah di sekitar area ini, di mana nggak ada seseorang yang tahu tentang mereka. Dia juga mengaku dan meretas dan mempunyai akses istimewa ke jaringan mereka, serta mempunyai koneksi yang nggak bisa dilacak yang membuat Carl dan Sarah menjadi tenang. Setibanya di rumah pohonnya Z, Sarah mengaku kalau tempat ini mantap banget untuk healing dan akan indah untuk ditinggali kalau mereka bukan buronan. Beberapa saat kemudian ketika Z berusaha mencari lokasinya Carl yang berada di Kanada, Isaac kepikiran untuk menarik file sinyal dari Kanada, juga yang pernah dia temukan di tempat kerjanya sebelumnya. Menduga kalau itu sinyal yang bisa menunjukkan di mana lokasinya Carl. Setelah membuka filenya terdapat koordinat dari sinyal itu dan mereka pun berhasil menemukan lokasinya yang berada di sebuah kabin. Isaac ingin berbicara sama Carl, jadi diaturlah untuk obrolan videonya sama Z, dan mereka pun akhirnya tersambung sama Carl. Isaac langsung menjelaskan semuanya supaya nggak dikira penjahat, dan Carl pun meminta data yang pernah di-download dia dari pengirim yang nggak diketahui itu. Menduga kalau itu berasal dari para alien. Setelah mendapatkannya, dia menghubungkan file sinyal itu dengan sebuah perangkat penerjemah bahasa alien ke bahasa Inggris yang udah dia punya. Dan terdengarlah pesan dari si alien kalau mereka akan datang 5 hari lagi di tempatnya Carl. Mengetahui ini, mereka bertiga pun cepat-cepat ke rumahnya Carl yang membuat Z menjadi tertarik untuk ikutan juga. Setelah melakukan perjalanan dengan perahu, pesawat, kereta api, dan mobil warga, Kanada akhirnya mereka tiba juga di tempatnya Carl. Setelah itu, Carl langsung menghapus alat pelacak Isaac sama Sarah yang udah ditanam tim Grave yang tentu aja diketahui sama mereka yang udah tiba di Kanada juga. Carl kemudian mulai menjelaskan kalau setelah dia dibebaskan dari tempat area 51 itu, dia perlu menemukan cara-cara untuk melakukan kontak kepada alien. Jadi dengan membeli beberapa peralatan yang ada di fasilitas penelitian yang ada di sana, dia bisa gunakan alat-alat itu untuk melakukan apa yang mau dia lakukan selama bertahun-tahun. Dia akhirnya menemukan cara-cara untuk memecahkan kode sinyal ke bentuk audio dan dari audio ke bahasa, menandakan kalau dia bisa berbicara dengan alien. Tiba saatnya untuk hari pertemuan mereka dengan para alien, di mana mereka mulai merasakan goncangan di rumah yang membuat Isaac menjadi sangat penasaran. Oleh karena itu, dia pergi ke hutan sendirian dan si alien pun akhirnya udah tiba di belakangnya. Jadi Isaac bertanya apa yang mereka inginkan. Mulailah si alien menjelaskan kalau mereka lagi mencari sesuatu yang lebih besar di luar pemahaman mereka, karena mereka udah menaklukkan sains ilmu kedokteran teknologi dan juga udah mempelajari bumi. Mereka beralasan memilih planet bumi karena manusia mempunyai sejumlah aura kehidupan di dalamnya yang disebut roh. Oleh karena itu, mereka menunjukkan penglihatan ke Isaac dan mengungkapkan kalau mereka lagi mencari yang mempunyai sebutan yang Maha Esa. Ini membuat Isaac menjadi kaget dengan bertanya kenapa mencarinya. Alien beralasan kalau beliau adalah penghubung ke asal segala sesuatu dan dalam pengamatan mereka, beliau adalah yang maha besar. Setelah mengetahui tujuannya, Sarah bertanya kenapa lengannya terasa sakit. Si alien pun bertanggung jawab dengan menggunakan perangkat futuristiknya dengan secara ajaib, lengannya pun terbelah menjadi 2 tanpa ada rasa sakit. Yang ternyata, para alien ada menanam alat pelacak untuk catatan mereka. Ini juga dilakukan ke Isaac, tapi tidak lama setelah itu, tim Graves terlihat udah sampai di depan kabin. Oleh karena itu, Carl menyuruh timnya untuk pergi karena timnya lagi mencari jawaban yang enggak dimiliki sama siapapun. Bahkan, enggak ada yang melihat ketika dia dibawa sama para alien.
Namun dari kejadian ini terungkap kalau ternyata Graves selama ini mengincar Carl hanya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sama ayahnya yang hilang waktu mobil ayahnya terangkat sama alien. Meskipun Carl sudah berusaha meyakinkan kalau dia nggak tahu apa-apa, Graves tidak bisa mempercayainya dan dia pun ditembak sama timnya Graves. Mereka juga menembak Sarah ketika memeriksa Carl. Sementara lengan Isaac masih diurusi sama si alien. Setelah lengannya tersambung lagi, si alien memotivasi Isaac untuk menggunakan kemampuan supernya sebelum para alien menghilang. Akhirnya, Isaac pun mengeluarkan kemampuan slow motionnya di mana semua orang berjalan lambat agar dia bisa menghilangkan tubuh teman-temannya bersamanya. Karena para alien udah menguasai ilmu kedokteran, mereka pun bisa menyelamatkan Sarah dan juga Carl. Mereka semua kemudian pergi bersama untuk menjauhi timnya Graves. Lalu masuk ke pesawat alien dan mereka pun menghilang. 6 bulan kemudian setelah kejadian itu, Agent Graves akhirnya dipecat karena tindakannya yang udah di luar batasannya. Sementara itu, Z dan Carl, mereka udah bekerja sama untuk menjalankan sebuah program sains baru. Untuk Isaac dan Sarah, mereka berdua ternyata udah jadian dan menjalani kehidupan normal di Costa Rica. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan alurnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Sekali lagi terima kasih.